Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Baitur Razzaq yang sangat saya muliakan, pertama saya doakan melalui mimbar ini dan diamini Bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang selalu infak di masjid ini diganti Allah dengan rezeki yang banyak, dibahagiakan keluarganya, diselamatkan dunia dan akhiratnya. Hadirin sekalian, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Hapus Kegelisahan. Hapus kegelisahan, ceria dan bangkitlah dengan Al-Quran. Ceria dan bangkitlah dengan Al-Quran. Hadirin sekalian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa wahyu Al-Quran, tiba-tiba wahyu itu terhenti, tidak turun lagi. Nabi sedih, cemas, dan malu karena orang mencibir Muhammad, engkau sudah tidak lagi Nabi karena wahyu sudah berhenti. Tuhanmu sudah tidak mau ngurus kamu, Tuhanmu sudah meninggalkan kamu. Lalu turunlah ayat yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Saya sendiri kalau membaca surah Ad-Duha, lihat ceritanya, tetapi tidak hanya lihat ceritanya, tetapi mempelajari kandungan maknanya, saya rasanya memiliki optimisme besar untuk menyongsong masa depan. Saya rasanya sudah tidak ada kegelisahan apapun menyangkut ekonomi, menyangkut kesehatan, tidak, sudah. Dan ternyata tidak hanya Rasulullah yang senang, tidak hanya saya yang senang, tetapi ada Profesor Dr. Jeffrey Lang. Jeffrey Lang ini adalah guru besar di Universitas San Francisco di bidang matematika. Orang ini ateis, lalu masuk Katolik. Dia suka berpikir, dia selalu berontak dengan keimanannya, tetapi setiap kali berontak dia menemukan jawaban yang memuaskan dalam Al-Quran. Silakan nanti Bapak membaca buku-bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Antara lain Even the Angels Ask, bahkan malaikat pun bertanya. Ada yang buku yang lain, Struggling to Surrender, perjuangan untuk menyerah. Ada lagi, Aku Bertanya Lalu Aku Beriman. Hadirin sekalian, sekarang kita kupas surah yang menggembirakan Rasulullah, menggembirakan saya, dan saya yakin di antara yang hadir ini juga merasa pernah tersemangati, dibangkitkan dengan Al-Quran surah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja, dan demi malam ketika sunyi senyap. Perhatikan di situ Allah bersumpah dengan cahaya duha ketika matahari terbit. Betapa terangnya hari itu, betapa indahnya cahaya matahari itu. Apalagi kalau kita berada di sekitar gunung-gunung, di lautan, betapa indahnya. Maka percayalah saat itu hadirin sekalian, masa depan Bapak itu ya sudah seterang itu. Maka ketika matahari terbit, silahkan Bapak bersyukur kepada Allah. Terima kasih saya masih hidup hari ini. Saya yakin terbitnya matahari hari ini disertai pula terbitnya harapan-harapan baru untuk saya, harapan-harapan baru untuk anak saya, keluarga saya. Wallaili idza saja, dan demi malam ketika sunyi senyap. Kita seperti diingatkan, hidup ini tidak siang terus, tidak enak terus, tidak sukses terus. Bersiaplah kamu nanti menghadapi masa-masa yang sulit, karena nanti setelah siang itu ada malam. Nanti ada malam gelap, kita sedih, punya masalah. Jangan berkecil hati. Segelap apapun cahaya dunia ini, tidak ada yang bisa melawan matahari. Kalau matahari terbit, sirnalah seluruh kegelapan itu. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mengalami masalah, apa susahnya Allah merubah keadaan? Cukup dengan kun fayakun. Mengapa kita meragukan? Mengapa kita meragukan kekuasaan Allah? Jadi kalau kita sedih berkepanjangan, itu adalah tandanya kita tidak faham Al-Quran, tidak faham tentang ayat-ayat yang disajikan dalam alam semesta ini. Ketika matahari sore hari terbenam di ufuk barat, bersyukurlah lagi. Wahai Allah, saya senang Engkau memberi kesempatan saya masih hidup sampai sore hari ini. Terbenamnya matahari di ufuk barat, saya yakin ya Allah, seluruh masalah saya ikut terbenam bersama terbenamnya matahari. Lalu surat itu dilanjutkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Luar biasa ayat ini. Muhammad, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kamu. Silakan bapak-bapak mengganti kata kamu itu bukan untuk Nabi, tapi untuk Bapak. Sebut nama Bapak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau saya, nama saya Ali, hai Ali, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Apakah bapak-bapak yang sekarang ini duduk sujud di sini menyebut nama Allah lalu ditinggalkan Allah? Tidak mungkin. Allah itu Maha Penyayang. Wa ma qala, kalau sekarang ini bapak menghadapi cobaan-cobaan, bukan, sekali lagi, bukan karena Allah benci kepadamu. Lalu mengapa sekarang persoalan ini belum terjawab oleh Allah, belum ada jalan keluar? Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah sedang mencari waktu yang tepat, kapan itu dikabulkan atau diganti apa yang paling menyelamatkan. Senang, kita dijamin tidak ditinggalkan Allah. Dengan ayat itu yakinlah bahwa Allah sama sekali tidak membenci Bapak. Semiskin-miskin Bapak, Bapak selalu infak. Masa orang berinfak itu dibenci Allah? Semiskin-miskin Bapak, Bapak masih memberi orang miskin, berinfak masjid, menghidupi keluarga. Apakah perjuangan begini disia-siakan Allah? Tidak. Allah sayang kepada kita, dan percayalah kasih Allah itu selalu hadir bersama kita seperti cahaya matahari yang hadir setiap saat. Itu saja sudah senang. Ditambah lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Indeed,
the hereafter is so much better than your present life. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang sekarang. Akhirat itu nanti. Tapi ayat ini bisa diartikan, sekarang bersusah-susahlah hari ini, nanti akhir masa hidupmu nanti, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Memang sekarang kamu lagi capek-capek menanam, tapi nanti 10-20 tahun lagi kamu akan memetik buahnya. Sekarang kita beribadah, kita bersabar, nanti kita akan memetik buahnya di alam kubur, kemudian di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih panjang, lebih menyenangkan, lebih penting daripada kehidupan sekarang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu saja senang, ditambah lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan nanti Allah akan memberikan kamu semua kebaikan, semua kenikmatan, fatardo, so that you will be well pleased. Kemudian kamu akan menjadi orang yang senang karena kamu telah menanam dengan berpayah-payah, berdarah-darah pada masa lalu. Sekali lagi, hapus kegelisahan. Bolehlah sedih sebentar, tapi jangan berkepanjangan. Kita orang punya agama, kita punya Al-Quran. Salah satu ayat yang menyemangati kita ini, ceria dan bangkitlah dengan Al-Quranul Karim. Mengapa kita kalah dengan Jack Ma, pengusaha yang sukses di Tiongkok itu, yang asalnya orang miskin dia, kemudian dia termasuk menjadi deretan orang-orang terkaya dunia? Karena dia percaya, salah satu motonya adalah today is hard. Hari ini memang melelahkan, hari ini memang berat. Tomorrow will be harder, will be worse. Besok mungkin lebih berat lagi. Terus jalani. But the day after tomorrow will be sunshine. Tetapi hari setelah besok itu adalah hari terbitnya matahari. Orang tidak punya Al-Quran bisa ceria, optimis dan bangkit seperti itu. Kenapa kita punya surat Ad-Duha tidak bisa bangkit? Terpuruk dengan masa lalu, terpuruk dengan kesedihan. Inilah pesan penting surat Ad-Duha. Kita yakin sudah hafal, Bapak saudara-saudara sekalian hafal, tapi tidak cukup hafal. Renungkan isinya, baca sejarahnya, lalu rubahlah hidup kita dengan keceriaan, karena Allah sangat mencintai orang yang bergembira daripada orang yang bersedih kepanjangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Fa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wahai Allah, masukkanlah kami sekeluarga ke dalam surga. Jadikan apa saja yang kami ucapkan dan kami lakukan adalah kata dan perbuatan yang mendekatkan kami ke pintu surga. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal.
Jauhkan kami dari siksa neraka dan jadikan seluruh kata dan perbuatan kami adalah yang semakin menjauhkan kami dari neraka. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuk. Wahai Allah, kami memohon kepadamu, berikan kami seluruh anugerah yang pernah diminta oleh nabimu. Jauhkan kami dari segala hal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dijauhkannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan sholawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini berakhlak harum seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Jadikan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami dalam surga, bersama ibu bapak kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami dan orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.